Aku mencari seorang wanita di internet untuk menikah kontrak, tapi saat mendaftar di kantor catatan sipil, petugasnya malah menatapku jijik. Kamu sudah menikah, masih datang untuk mendaftar? Apa kamu tidak tahu tentang bigami? Setelah keluar dari kantor catatan sipil, aku melihat surat nikah yang tercetak dengan sedikit bingung. Wanita di sampingku juga menyesal. Tuan Fang, Anda sudah menikah? Mengapa masih membayar untuk menyewa saya? Kemudian dia meninggalkan kalimat, uang muka tidak dapat dikembalikan, dan segera melarikan diri. Aku terpaku di tempat, belum sadar. Aku bahkan belum pernah menggandeng tangan seorang gadis. Bagaimana mungkin aku sudah menikah? Aku melihat lagi dokumen yang tercetak di tanganku. Pria di foto identitas memang diriku. Adapun nama wanita itu, Su Qingyue. Wajahnya memang cantik, tapi aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku mengeluarkan ponselku untuk memotret surat nikah yang sedang dicetak. Mengirimkannya melalui satelit ke avatar hitam. Bantu aku mencari tahu siapa dia. Pihak lain membalas dalam hitungan detik. Diterima. Baru saat itulah aku menekan kebingungan di hatiku. Kemudian aku mengendarai sepeda motor listrik butut. Perlahan memasuki kawasan villa mewah. Baru saja memarkirkan sepeda di sudut, aku mendengar suara diskusi dari para pelayan di belakangku. Siapa dia? Tampan sekali. SST, jangan bicara sembarangan. Dia adalah anak haram yang tidak diakui oleh tuan. Ibunya adalah pihak ketiga. Saat nyonya hampir melahirkan, dia datang dengan perut besar untuk meminta pertanggungjawaban, menyebabkan keduanya melahirkan pada hari yang sama. Wanita tua itu sangat tidak tahu malu. Selama bertahun-tahun, dia selalu mencari berbagai alasan untuk tinggal di rumah dan tidak pergi. Dia tahu batasan. Dia pindah sejak SMP dan sudah bertahun-tahun tidak kembali. Aku tidak tahu ada apa hari ini. Aku mengerutkan kening dan berpura-pura tidak mendengar percakapan para pelayan. Memasuki ruang tamu, ibuku, Li Ruyan, sedang berjaga di pintu. Melihatku masuk, dia segera menarikku ke atas dengan cemas. Pergi dan temui kakakmu dulu. Ngomong-ngomong, sudah dapat surat nikahnya? Aku menjawab dengan datar, sudah. Meskipun pengantin wanitanya telah berubah, ini masih bisa dianggap sudah dapat, kan? Baguslah. Kamu harus ingat identitasmu. Su Feisue adalah tunangan kakakmu. Keluarga kaya top seperti itu. Sama sekali bukan sesuatu yang bisa diharapkan oleh anak haram sepertimu. Hanya kakakmu yang pantas untuknya. Mendengar kata-kata ini, kilatan ejekan muncul di mataku. Su Feisue adalah cucu perempuan langsung dari keluarga Su, keluarga pertama di Haicheng. Saat kuliah, dia mengejarku selama 4 tahun. Tetapi pada hari kelulusan, dia bersama kakakku, Fang Boda. Setelah Li Ruyan tahu, dia memintaku untuk segera mencari seseorang untuk menikah, benar-benar memutuskan kemungkinan antara aku dan Su Feisue. Sejak kecil memang seperti ini. Selama aku dan Fang Boda memiliki sedikit saja konflik kepentingan, Li Ruyan akan memintaku untuk mundur tanpa syarat. Karena aku adalah anak haram. Keberadaanku sendiri adalah dosa asal. Waktu kecil dicuci otak, merasa menerima semua ini adalah hal yang wajar. Tapi aku yang sekarang sudah sadar, aku mencibir Li Ruyan dan berkata, sudah kubilang. Ini yang terakhir kali. Kesalahan ada pada Li Ruyan. Demi bertemu ayah setiap hari. Yang betah di keluarga Fang dan tidak mau pergi adalah dia. Yang ingin menyenangkan Fang Boda juga dia. Aku tidak akan menggunakan hidupku untuk membayar kesalahannya. Kali ini sekalian membalas budi kelahirannya, untuk memutuskan hubungan. Li Ruyan tidak sabar. Sudah tahu. Sambil bicara, dia pergi ke kamar Fang Boda. Setelah Fang Boda melihatku, dia menyapa, Nanzhou, kenapa kamu datang? Aku belum bicara, Li Ruyan sudah menjawab duluan. Boda. Nanzhou hari ini menikah. Fang Boda terkejut, secepat ini? Siapa wanitanya? Apa lebih baik dari Kak Feisue? Li Ruyan mengejek. Mana mungkin? Seluruh Haicheng tidak bisa menemukan orang yang lebih berstatus dari Nona Su. Wanita seperti apa yang bisa dia cari? Dia itu cuma berandalan jalanan. Bahkan tidak berani membawa perempuannya. Takut penampilannya yang miskin mengotori matamu. Suara Fang Boda terdengar masam. Mana mungkin? Nanzhou kan ganteng, kalau tidak Kak Feisue tidak akan mengejarnya selama 4 tahun. Ganteng memangnya ada gunanya? Dengan statusnya, hanya wanita yang tidak jelas asal-usulnya yang mau menikah dengannya. Nona Su hanya menganggapnya sebagai mainan, cuma buat main-main. Hanya status Boda yang pantas untuk Nona Su. Aku mengerutkan kening. Wajah dan aura wanita di foto itu sama sekali tidak cocok dengan kata berandalan atau miskin, kan? Tapi aku malas membantah kata-kata yang tidak penting ini. Saat itu Fang Boda sudah memakai jam tangannya. Dia ingin memakai sepatu kulit, tapi dia menyadari kemejanya terlalu ketat dan tidak nyaman untuk membungkuk. Fang Boda tersenyum tipis padaku. Melihat itu, Li Ruyan segera mendorongku. Dasar tidak berguna, kenapa masih tidak peka begitu? Kakakmu kesulitan? Cepat bantu dia pakai sepatu. Benar-benar. Li Ruyan, apa kau benar-benar mengira aku masih anak kecil yang bodoh dan tidak tahu apa-apa? Ditindas. Juga tidak tahu melawan? Alisku dingin, suaraku mengandung ketidaksabaran.
Kau bisa membantunya sendiri. Fang Nanzhou, apa-apaan sikapmu itu? Apa kau pikir setelah menikah sayapmu jadi kuat? Istrimu itu cuma mata duitan. Nanti juga harus bergantung pada keluarga Fang. Nada suara Li Ruyan meninggi, terus menyindir. Sekarang kau tidak akur dengan kakakmu? Nanti juga harus bergantung pada keluarga Fang. Li Ruyan meninggikan suaranya dan terus berbicara. Sekarang kamu tidak menjalin hubungan baik dengan kakakmu. Suatu hari nanti, kau dan istrimu akan memohon padanya. Apalagi keluarga Fang telah membesarkanmu, kau harus bekerja keras untuk keluarga Fang. Belum sempat aku membantah, ayahku, Fang Wenzong, muncul di pintu. Dia mengerutkan kening. Sebentar lagi tamu terhormat akan datang, kenapa kalian ribut di sini? Fang Boda tidak berbicara. Li Ruyan kemudian menangis dan berkata, bukankah ini semua karena anak haram ini? Hari ini dia mendapatkan surat nikah. Dia tidak menghormati ibunya ini. Fang Wenzong mendengar ini dan mengalihkan pandangannya padaku. Sudah menikah? Kenapa tidak meminta keluarga untuk memperkenalkanmu pada seseorang? Apa kau punya surat nikah? Berikan padaku lihat. Menghadapi perhatian ayah yang asing ini, aku terdiam. Aku mengeluarkan dokumen cetak itu dari tas, tetapi detik berikutnya direbut oleh Li Ruyan. Biar kulihat siapa nama istri berandalmu itu. Fang Boda kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, siapa yang akan datang? Membuatmu begitu gugup. Fang Wenzong memikirkan orang itu dan langsung merasa sangat terhormat, lalu dengan bersemangat menyebut sebuah nama, Su Qingyue. Setelah mendengar nama ini, aku langsung tertegun. Fang Wenzong melihat kami tampak bingung dan menjelaskan dengan bangga. Wajar jika kalian tidak mengenalnya. Orang ini sangat misterius, bahkan aku belum pernah melihatnya. Dia adalah Bibi Su Feisui. Baru berusia 28 tahun, tetapi dia telah menjadi penguasa keluarga Su yang sebenarnya saat ini. Li Ruyan tanpa sadar berseru. Bukankah dia lebih cocok untuk Boda daripada Su Feisui? Penguasa jauh lebih kuat daripada cucu perempuan langsung. Fang Wenzong berkata dengan kesal, omong kosong apa yang kau bicarakan? Nona Su sudah menikah. Aku menyipitkan mata. Menikah? Jika orang di surat nikah itu benar-benar dia, maka sepertinya Su Qingyue seharusnya tahu apa yang terjadi. Li Ruyan sedikit kecewa. Siapa suaminya? Dia bahkan lebih beruntung dari Boda. Tatapanku langsung tertuju pada Fang Wenzong, tetapi aku mendengarnya berkata, tidak tahu. Kabarnya dia dan suaminya tidak suka bersosialisasi. Fang Wenzong mengerutkan kening dan berpikir keras. Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba datang hari ini. Keluarga Su adalah keluarga kaya nomor 1 di Haicheng. Penguasanya bahkan lebih terhormat. Keluarga Fang hanyalah keluarga menengah ke atas. Pernikahan ini awalnya adalah Boda yang terlalu tinggi. Akan sangat sulit bagi penguasa seperti Su Feisui untuk menghadiri pernikahan. Bagaimana mungkin dia datang sendiri pada hari pertunangan? Li Ruyan dengan tegas berkata, pasti karena Boda terlalu luar biasa. Menarik perhatian keluarga Su. Setelah selesai berbicara, dia memasukkan kembali dokumen cetak yang belum dibacanya ke tanganku, lalu memegang tangan Fang Boda dengan ekspresi bersemangat. Aku tersenyum sinis. Penampilan ini lebih peduli daripada ibu kandung Fang. Saat ini, kepala pelayan naik ke atas untuk mengingatkan. Tuan, keluarga Su akan segera tiba. Fang Wenzong mendengar ini dan buru-buru berbalik dan turun ke bawah. Saat melewati saya, dia berkata dengan santai, kamu sudah lama tidak pulang. Minumlah anggur pernikahan sebelum pergi. Saya mengangguk setuju. Saya ingin tinggal dan melihat siapa sebenarnya Su Qingyue. Di dalam kamar, Li Ruyan melihat persiapan. Fang Boda akan menikahi wanita kaya. Matanya penuh dengan kegembiraan dan kepuasan yang tertahan. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Jika bukan karena kehadiran Nyonya Fang, Nanjing Shu, hanya dia yang bisa menikahi Fang Wenzong. Dia membenci Nanjing Shu. Jadi dia sengaja membuat masalah dan melahirkan pada hari yang sama dengannya, menukar kedua anak di rumah sakit. Sekarang putranya akhirnya akan sukses. Nanjing Shu juga akan menyiapkan hadiah yang besar untuk putranya. Sementara Fang Nanzhou hanya bisa menikahi seorang gadis berandalan tanpa uang sepeser pun sebagai anak haram. Di bawah, saya dengan malas bersandar di tempat teduh di dekat tangga. Menatap ke arah pintu, menunggu kedatangan keluarga Su. Entah berapa lama berlalu. Nyonya Su turun dari atas dengan bantuan pelayan. Dia mengenakan cheongsam ungu, sosoknya sedikit kurus. Seluruh dirinya sangat syarat dengan aura intelektual, memancarkan aura dingin. Pelayan itu berbisik. Nyonya, kondisi tubuh Anda tidak baik, sebaiknya jangan turun. Nyonya Fa menggelengkan kepalanya sambil batuk. Tidak bisa, hari yang begitu penting bagi Boda. Aku tidak bisa melewatkannya. Aku menatap punggung Nyonya Fang, mataku penuh dengan kasih sayang. Konyol untuk dikatakan, Nyonya Fang, orang yang seharusnya paling berhak membenciku ini. Adalah satu-satunya kehangatan yang kumiliki di keluarga Fang. Ketika saya masih kecil, Li Ruyan sering lupa memberi saya makan. Baru belajar berjalan. Saya sering mengais-ngais makanan di tempat sampah karena kelaparan. Suatu kali, setelah saya bertemu Nyonya Fang, dia akan meletakkan makanan di taman secara teratur setiap hari untukku. Ini berlangsung selama 12 tahun.
Jika bukan karena kebaikan Nyonya Fang, aku pasti sudah lama mati kelaparan. Melihat Nyonya Fang berjalan menjauh. Mendengar suara batuknya datang dari waktu ke waktu, aku mengerutkan kening khawatir. Saat ini, tiba-tiba ada gerakan di pintu. Keluarga Su telah tiba. Fang Wenzong dan Nyonya Fang menyambut di pintu, bertukar sapaan singkat lalu menyingkir. Sekelompok orang memasuki pintu dengan megah. Aku langsung melihat Su Qingyue. Wajah itu bahkan lebih cantik daripada di foto. Seolah menyadari tatapanku, dia tiba-tiba melihat ke sini. Mata bertemu. Tatapan tajamnya membuat hatiku bergetar. Aku masih ingin mengintip emosi di matanya, tetapi Su Qingyue menarik kembali pandangannya dan melihat ke tempat lain. Ini membuatku sedikit bingung. Apakah dia mengenaliku atau tidak dengan penampilannya ini? Fang Wenzong tersenyum dan memuji. Nona Su, di mana suamimu? Apakah dia tidak ikut? Begitu kata-kata itu keluar, aku merasa Su Qingyue sepertinya melirikku lagi, lalu berkata dengan ringan. Dia tidak bisa. Beberapa orang mengobrol sambil berjalan menuju ruang tamu. Su Fei Sui, teman sekolah lamaku yang mengejarku selama 4 tahun. Mengikuti di belakang para tetua, dia mengenakan gaun malam dan terlihat lebih dewasa dan mantap daripada saat kuliah. Dia tidak melihatku, dan mengobrol dengan Fang Boda dengan suara rendah tanpa berpikir. Semua orang mengelilingi Su Qingyue dan duduk di kursi utama. Mulai membahas pernikahan mereka berdua. Baru saat itulah aku keluar dari bayang-bayang. Aku berdiri di sana dengan tenang. Menyaksikan keramaian di ruang tamu, lenganku tiba-tiba ditarik oleh seseorang. Li Ruyan merendahkan suaranya dan menegur. Fang Nanzhou, apa yang masih kamu lakukan di sini? Mungkinkah kamu belum menyerah pada Su Fei Sui? Aku beritahu kamu, dia sekarang adalah kakak iparmu. Aku melepaskan tarikannya dengan ekspresi mengejek. Tenang saja, aku tidak tertarik menjadi orang ketiga. Tuan Fang yang menyuruhku untuk tinggal dan minum anggur pernikahan. Sejak aku mengerti, aku selalu memanggil Fang Wenzong dengan sebutan Tuan Fang. Li Ruyan menggertakkan giginya karena marah. Itu hanya kata-kata sopannya. Apakah kamu benar-benar menganggapnya serius? Aku lihat kamu benar-benar tidak tahu diri. Dalam acara seperti ini hari ini, bahkan aku tidak boleh mempermalukan keluarga Fang. Apakah kamu, anak haram, pantas hadir? Sekarang, segera pergi dari hadapanku. Aku mengerutkan kening dengan tidak sabar, tepat ketika aku hendak berbicara. Dari sudut mataku, aku melihat Su Qingyue berdiri. Dia menunjuk ke ponselnya lalu berjalan menuju balkon. Seharusnya untuk menjawab telepon. Mataku berbinar, aku asal-asalan menanggapi Li Ruyan, lalu berjalan keluar dari pintu ruang tamu. Kemudian aku berbalik arah dan berjalan menuju balkon. Aku baru saja mendekat, wanita yang sedang menelepon itu langsung menutup telepon. Lalu menatapku dengan tatapan dingin. Langkahku terhenti, menyambut tatapannya yang berbahaya. Tiba-tiba sudut bibirku terangkat, aku mencoba memanggilnya, istriku. Aku menatap lurus ke arah Su Qingyue, mengamati reaksinya, tetapi aku melihat bahwa setelah mendengar panggilan itu, rasa dingin di tubuhnya menjadi lebih kuat, menatapku dengan dingin tanpa sedikit pun perubahan emosi. Lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Aku dengan cepat maju dan menghalangi jalannya. Su Qingyue sedikit mengernyit. Minggir. Kau tidak mengenalku. Su Qingyue menatapku dari atas. Haruskah aku mengenalmu? Sejak memasuki keluarga Fang, aku merasakan tatapan aneh mengikuti dirinya dengan erat. Tatapan itu jujur, tidak seperti tatapan genit orang lain yang menjijikan. Su Qingyue melirikku beberapa kali lagi. Ketika aku ditemukan olehnya, aku tidak menghindar sama sekali, tetapi terus menatapnya dengan murah hati. Kupikir aku berbeda dari pria-pria yang matanya penuh ketamakan saat melihatnya, tapi tak kusangka aku lebih berani dari mereka. Langsung memanggil istri, ekspresi Su Qingyue menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Tuan ini. Saya sudah menikah, mohon hargai diri Anda. Saya sedikit bingung, orang ini jelas tidak mengenali saya. Namun, dia berkata sudah menikah, mungkinkah Biro Urusan Sipil salah mencatat informasi? Saya bertanya. Siapa suami Anda? Bukan urusan Anda. 4 kata dingin lainnya. Saya mengeluarkan fotokopi akta nikah dan menyerahkannya padanya. Nona Su, wanita di akta ini seharusnya Anda, kan? Su Qingyue melihat fotokopi itu. Pandangannya tertuju pada nama pria itu, Fang Nanzhou. Saat dia mengangkat matanya lagi. Dia mencibir, Tuan Fang, bukankah dokumen aslinya tidak mahal? Jika Anda memalsukan, Anda harus lebih profesional. Setelah mengatakan itu, Su Qingyue tidak kembali ke ruang tamu, tetapi berjalan cepat dari taman kecil menuju tempat parkir. Aku mengejarnya untuk menjelaskan semuanya, tetapi 2 pengawal berpakaian hitam menghentikanku. Aku menghentikan langkahku. Aku berteriak ke arah punggungnya, Nona Su, dokumen ini asli. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa memeriksanya di Biro Urusan Sipil. Su Qingyue tidak berhenti melangkah. Setelah masuk ke mobil, dia langsung pergi. Asisten pribadinya tinggal dan kembali ke ruang tamu, berpapasan dengan Fang Boda. Fang Boda kebetulan melihatku mengganggu Su Qingyue, tetapi tidak mendengar dengan jelas apa yang kami bicarakan. Saat melihat Su Qingyue pergi,
Aku juga mengejarnya dengan sepeda motor listrik. Dia segera bertanya mengapa Nona Su pergi. Apakah ada yang menabraknya? Asisten pribadi itu tersenyum tipis. Presiden Su ada urusan yang harus diselesaikan, jadi dia pergi duluan. Tolong sampaikan pada orang tua di rumah, Tuan Gu. Pang Boda langsung mengangguk dan dengan sopan mengantar asisten itu pergi. Setelah mengantar orang itu pergi, Pang Wenzong tampak khawatir. Mengapa Nona Su pergi? Apakah ada yang tidak memuaskan di rumah ini? Pang Boda memikirkan penampilan Su Fei Shui yang linglung hari ini, melihat sekeliling seolah mencari seseorang. Kemudian dia memikirkan wajah tampanku. Dia mengepalkan tinjunya, matanya berbinar. Ayah, aku melihat Nanzhou mengganggu Nona Su. Nona Su pergi dengan marah dan meninggalkan pesan. Pesan apa? Nona Su berkata agar Anda mendisiplinkan orang-orang di rumah dengan baik. Pang Boda melanjutkan. Jika Nanzhou melakukan ini, apakah keluarga Su akan berpikir bahwa pendidikan keluarga kita tidak baik? Ekspresi Fang Wenzong langsung menjadi gelap. Aku mengendarai sepeda motor listrikku keluar dari kompleks villa. Aku kehilangan jejaknya. Saat aku merasa kesal, teleponku tiba-tiba berdering. Setelah menjawab, terdengar suara seorang gadis di seberang sana. Bos, informasi Su Qingyue sudah ditemukan. Su Qingyue adalah putri kedua dari keluarga Su. Rumornya, dia memiliki kepribadian yang kasar, berdarah dingin, dan tanpa ampun. Karena itu, sejak kecil dia dikirim ke luar negeri. Semua orang mengira keluarga Su akan diserahkan kepada putra sulung, yaitu ayah Su Fei Shui. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Qingyue tiba-tiba kembali ke negara itu minggu lalu dan menggunakan cara yang tegas. Memaksa lelaki tua itu untuk mengundurkan diri dan langsung mengendalikan grup Su. Aku mengerutkan kening. Periksa informasi kontak dan jadwalnya. Setelah itu, aku akan pergi mencarinya. Aku menutup telepon. Aku memijat pelipisku. Ada sedikit masalah. Dengan identitas seperti Su Qingyue, perjalanannya dikawal oleh pengawal. Tidak mudah untuk bertemu dengannya. Seharusnya aku tidak menyebutnya, istri, tadi. Membuatnya marah dan pergi. Aku menghela napas dan menyalakan mobil bobrokku, perlahan-lahan pulang. Meninggalkan pusat kota yang ramai dan bising, aku tiba di daerah pinggiran kota. Ketika aku pindah dari keluarga Fang saat SMP. Aku tidak punya banyak uang dan hanya bisa menyewa rumah tua di sini. Kemudian, aku terbiasa dan tidak pernah pindah. Ketika aku berbelok untuk pulang, seorang wanita tua berusia 8 atau 90 tahun tiba-tiba muncul di pinggir jalan. Aku segera mengerem dan hampir menabraknya. Aku pikir dia mencoba melakukan penipuan, tetapi segera aku menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun wanita tua itu kurus dan pendek. Tetapi dia berpakaian rapi dan terlihat bukan dari keluarga biasa. Di lehernya tergantung sebuah plakat. Di atasnya tertulis nomor telepon. Terakhir, dicantumkan jika wanita tua itu tersesat, harap hubungi nomor telepon tersebut. Pasti akan ada hadiah besar. Benar saja, dia menderita Alzheimer. Aku tidak tahu siapa wanita tua yang tersesat ini. Aku segera mengeluarkan ponselku dan memasukkan nomor di plakat, tetapi wanita tua yang linglung di depanku tiba-tiba bereaksi. Kemudian dia meraih pergelangan tanganku, dan mata keruhnya menjadi cerah. Kamu adalah menantu laki-laki. Aku menarik sudut mulutku. Aku lajang selama 22 tahun, bagaimana aku bisa punya istri lagi? Mungkinkah Biro Urusan Sipil sedang mengadakan penjualan grosir hari ini? Aku merasa lucu dan bertanya dengan santai. Nenek, siapa cucu perempuanmu? Wanita tua itu mengerutkan kening dan berpikir. Siapa nama cucuku? Oh, benar, Su Qing. Wanita tua itu berkata, namanya Su. Su apa ya? Nama yang baru saja dia ingat, terlupakan lagi saat akan diucapkan. Wanita tua itu sedikit cemas, mulutnya membuka dan menutup, tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Nenek, jangan khawatir, tidak apa-apa jika kamu tidak ingat. Aku menghiburnya dan kemudian menelepon. Saat ini, di jalan yang tidak jauh, Su Qingyue sedang duduk di dalam mobil Bentley. Wajahnya muram. Bawahan di sampingnya, Liu Hua, bahkan tidak berani bernapas. Ini adalah pengawasan saya yang kurang sehingga menyebabkan nyonya tua tersesat. Dia tidak berbicara, seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin. Sebagian besar waktu nyonya tua linglung. Siapa yang menyangka hari ini tiba-tiba membaik, menyuruh semua orang pergi, lalu diam-diam keluar rumah. Setelah memeriksa rekaman CCTV, baru diketahui bahwa nyonya tua naik bus sendiri ke pinggiran kota. Daerah sini agak kumuh. Banyak jalan yang tidak dipasangi kamera pengintai, jadi kami hanya bisa melakukan pencarian secara menyeluruh. Saat itulah, ponselnya tiba-tiba berdering. Su Qingyue segera menjawab. Dari seberang terdengar suara pria yang samar. Halo, orang tua dari keluarga Anda sekarang ada di tangan saya. Suasana di dalam mobil langsung membeku. Udara terasa beberapa derajat lebih dingin. Semua orang langsung bertindak. Beberapa orang bersiap untuk melapor ke polisi. Liu Hua juga melacak sumber sinyal telepon. Mata Su Qingyue tajam dan suaranya dingin. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Hanya bercanda. Suara anak laki-laki itu terdengar agak menyebalkan. Hanya ingin memberitahu Anda untuk menjaga orang tua dengan baik di masa depan.
Kemudian saya melaporkan alamat tempat saya berada dan menutup telepon. Liu Hua menghela napas lega. Orang baik ini terlalu nakal. Su Qingyue sedikit mengangkat matanya. Tiba-tiba dia merasa suara malas di telepon itu agak familiar. 5 menit kemudian, mereka tiba di lokasi orang tua itu berada. Tetapi anak laki-laki yang menelepon itu sudah menghilang. Hanya seorang polisi yang menunggu di sana bersama orang tua itu. Su Qingyue bertanya pada neneknya, "Mengapa Anda datang ke sini?" Nyonya tua berkata dengan misterius, "Aku datang untuk mencari menantu Kong. Dia tinggal di dekat sini." Su Qingyue terdiam sejenak dan menghela napas. "Nenek, tidak ada menantu cucu." "Tidak mungkin, aku melihatnya." Nyonya tua terus mengeluh, dia tidak punya hati nurani. Dia menyerahkan saya kepada polisi dan pergi. "Oh ya, berikan ponselmu padaku." Su Qingyue menyerahkan ponselnya. Orang tua itu mencatat nomor telepon yang baru saja masuk di buku catatannya. Dia akhirnya memiliki informasi kontak menantu cucunya. Keesokan paginya, saya menerima telepon dari dosen universitas saya. Begitu saya memasuki kantor dosen Profesor Liang, saya melihat Fang Boda dan Li Ruyan juga ada di sana. Saya menyipitkan mata. Saya dan Fang Boda sama-sama kuliah di Universitas Haicheng, yang merupakan universitas terbaik di daerah itu. Fang Boda masuk dengan nilai yang sangat baik. Saya mendirikan perusahaan, jadi tidak nyaman untuk mengelola dari jarak jauh. Selain itu, saya tidak bisa melebihi popularitas Fang Boda. Jadi, saya sengaja menekan nilai dan mengambil jurusan yang paling tidak populer, yaitu tenaga dan penggerak energi. Tapi tanpa diduga, konsep energi baru tiba-tiba menjadi sangat populer 2 tahun lalu. Fang Boda segera pindah jurusan dan menjadi teman sekelas saya lagi. Fang Boda terlihat normal di sini, tapi mengapa Li Ruyan ada di sini? Baru saja memikirkannya. Saya melihat Profesor Liang dengan wajah serius. Fang Nanzhou, kualifikasi rekomendasi pasca sarjamu dibatalkan. Saat aku tertegun, pembimbing melanjutkan, "Ibumu bilang kau tidak bermoral dan tidak punya latar belakang yang benar. Tidak memenuhi syarat untuk rekomendasi pasca sarjana. Apakah ada kesalahpahaman antara kau dan ibumu? Cepat minta maaf padanya. Masa depanmu cerah, jangan tunda masa depanmu karena amarah sesaat." Fang Boda mendengar ini. Pertama menghela napas, "Profesor Liang, Ibu Fang Nanzhou juga melakukannya untuk kebaikannya." Dia menatapku. "Kau menyinggung Nona Su. Nona Su mengatakan ingin membuatmu menghilang dari Haicheng. Aku butuh waktu lama untuk menyadarinya." Nona Su yang dimaksud adalah Su Qingyue, tapi aku hanya mengatakan beberapa patah kata padanya. Apalagi sebelum dia pergi kemarin. Dia tidak terlihat marah sama sekali. Sebaliknya, Fang Boda terbiasa berbohong. Sambil berpikir, Fang Boda berjalan menghampiriku. "Fang Nanzhou, ini tiket pesawat yang dibelikan ayah untukmu. Dia menyuruhmu pergi ke luar negeri untuk menghindarinya. Jika tidak, keluarga Fang tidak akan bisa melindungimu." Kilatan ejekan melintas di mataku. "Bukankah kau hanya takut aku akan mempengaruhi keluarga Fang?" Melihat aku tidak menerimanya, Fang Boda mengeluarkan kartu bank lagi. Dia terlihat tulus dan berkata, "Kau khawatir tidak bisa hidup di luar negeri? Ini ada 50.000 yuan, anggap saja ini uang saku pribadiku untukmu. Kau bisa menggunakannya dulu. Jika tidak cukup, aku akan memberimu lagi setelah aku mendapatkan uang saku." Tuan muda dari keluarga Fang. Hanya punya 50.000 yuan? Aku merasa lucu. Li Ruyan merebut kartu bank Fang Boda saat ini. "Boda, apa yang kau lakukan?" Keluarga Fang bersedia membantunya membeli tiket pesawat. Itu sudah sangat baik. Dia menatapku dan memerintahkan, "Kau segera kemasi barang-barangmu dan pergi ke luar negeri. Aku sudah membantumu mengurus pengunduran dirimu." Aku menatapnya dengan dingin. "Apa hakmu membuat keputusan untukku? Karena aku ibumu. Apalagi dengan nilai akademismu ini, kau mungkin akan kesulitan lulus. Lebih baik segera pergi bekerja dan menghasilkan uang." Profesor Liang segera membuka mulut untuk membantah. "Ibu Fang Nanzhou, kau salah paham." Selama Fang Nanzhou di sekolah, belum selesai berbicara, Li Ruyan langsung menyela. "Profesor, kau tidak perlu membantunya berbicara. Apa aku tidak tahu orang seperti apa dia? Dia mengambil gelar master karena Boda ingin mengambil gelar master. Berkacalah dan lihat siapa dirimu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan Boda?" Profesor Liang terkekeh, lalu berkata sambil menatap Fang Boda, "Aku ingat kau tidak direkomendasikan untuk pasca sarjana. Juga tidak mengikuti ujian masuk pasca sarjana." Fang Boda tersenyum tipis dengan rendah hati, "Aku mengambil jalur khusus. Jika seorang mentor sangat menghargai seorang siswa, penerimaan khusus pribadi diizinkan, asalkan profesornya terkenal." Ketika profesor bertanya kepada Fang Boda siapa profesor itu, dia tampak rendah hati. "Itu adalah Dr. Nan. Pengembangan bahan bakar bersih hidrogennya berhasil, dia mengajukan paten dan dianugerahi gelar doktor." Saya sedikit terkejut ketika mendengar ini dan menatapnya. "Dr. Nan. Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa saya ingin merekrut Fang Boda secara khusus?" Profesor Liang juga berseru, "Kamu bahkan kenal Dr. Nan?" Fang Boda tersenyum tipis dan berkata, "Ini juga takdir. Ibu saya dulu mensponsori Dr. Nan untuk sekolah,
Jadi setelah Dr. Nan mencapai kesuksesan akademis, dia menemukan keluarga saya. Dia berkata bahwa ibu saya adalah penyelamat hidupnya. Selama bertahun-tahun, dia telah memberikan dukungan teknis kepada perusahaan keluarga kami. Seharusnya dia tidak akan menolak permintaan saya. Saya mengangkat alis. Ketika saya masih kecil di keluarga Fang, saya tumbuh dewasa berkat perawatan Nyonya Fang. Oleh karena itu, setelah saya memiliki kemampuan, saya menghubungi Nyonya Fang atas nama Dr. Nan. Untuk memiliki alasan untuk membalas budi Nyonya Fang, saya mengarang identitas sebagai orang yang disponsori. Selama bertahun-tahun, jika ada masalah teknis dengan perusahaan atas nama Nyonya Fang, saya membantu secara gratis. Tetapi kapan dia responsif terhadap Fang Boda, itu benar-benar berlebihan. Profesor Liang percaya begitu saja. Di universitas mana Dr. Nan bekerja sekarang? Fang Boda menjawab, saya berjanji kepada dekan akan mengundang Dr. Nan untuk mengajar di universitas kita. Profesor Liang sangat gembira, lalu menatap saya dan berkata, Nanzhou, arah penelitian Anda sama dengan Dr. Nan. Ketika saatnya tiba, saya akan memperkenalkan Anda kepadanya. Jika Dr. Nan bersedia untuk berbicara untuk Anda, mungkin masih ada harapan untuk rekomendasi pasca sarjana. Fang Boda memasang ekspresi khawatir. Profesor Liang, bisakah seperti ini? Keluarga Su adalah orang terkaya di Haicheng. Mereka akan mengalokasikan banyak dana penelitian ke sekolah kita setiap tahun. Profesor Liang tidak setuju. Dr. Nan sangat populer sekarang. Saya mendengar bahwa Universitas He di luar negeri dan Universitas Niu telah mengiriminya undangan. Banyak perusahaan ingin berinvestasi padanya. Jika Dr. Nan bersedia untuk maju, sekolah pasti akan memilih Dr. Nan. Fang Boda pura-pura menghela nafas, tetapi Dr. Nan melihat wajah ibuku. Jika itu aku, dia pasti akan membantu dengan sekuat tenaga. Tetapi Nanzhou adalah anak haram ayahku dan berdiri menentang ibuku. Nanzhou, atau haruskah aku membantumu bertanya pada Dr. Nan? Mendengar ini, saya langsung menolak dengan dingin. Fang Boda saat ini seperti badut yang melompat-lompat. Sudut bibir saya melengkung dan saya langsung berkata kepada Profesor Liang, Profesor Liang, Anda tahu, saya awalnya tidak ingin melanjutkan studi pasca sarjana. Ekspresi Profesor Liang terpana, wajahnya penuh penyesalan. Dia menemukan bakat saya dalam jurusan. Jadi dia dengan paksa meminta saya untuk merekomendasikan studi pasca sarjana. Saya tidak menyangka hal-hal akan sampai pada titik ini. Matanya sedikit merah. Kalau begitu aku akan menulis surat rekomendasi kerja untukmu. Li Ruyan mencibir, jangan buang-buang tenaga. Menyinggung Nona Su, masih ingin mencari pekerjaan di Haicheng? Bermimpi saja. Profesor Liang sangat marah, aku tidak percaya. Benar-benar ada orang yang bisa melakukan apa saja di Haicheng. Kalau benar-benar tidak bisa menemukan pekerjaan, datang saja menjadi asistenku. Mendengar itu, hatiku terasa hangat. Lalu menjelaskan, Profesor, antara aku dan Nona Su hanya ada sedikit kesalahpahaman. Akan kujelaskan. Anda tidak perlu khawatir. Fang Boda mengepalkan tinjunya. Dia tidak mengerti. Mengapa Profesor Liang hanya memperhatikan Fang Nanzhou yang biasa-biasa saja, padahal dia adalah siswa berprestasi? Fang Boda sangat marah di dalam hatinya. Dia menatap Li Ruyan dan berkata, Nanzhou, apakah kamu masih ingin mengganggu Nona Su? Dia sudah menikah? Kamu tidak seharusnya begitu. Benar saja, Li Ruyan sangat marah, lalu langsung menamparku. Aku menatap Li Ruyan dengan tidak percaya. Tidak kusangka dia akan tiba-tiba bertindak di depan Profesor Liang. Li Ruyan sama sekali tidak merasa bersalah. Sambil menunjuk hidungku, dia memarahi, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Sepertinya kamu sudah lupa aturan keluarga. Segera minta maaf pada kakakmu, dan jamin tidak akan menemui keluarga Su lagi. Suhu di mataku perlahan memudar. Hanya tersisa dingin. Sepertinya dia sama sekali tidak mempedulikan kata-kata terakhirku hari itu. Apakah dia masih menganggapku anak laki-laki bodoh yang penurut dan menghormati Fang Boda? Kalau nasihat tidak bisa diterima. Jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasihan. Fang Boda melihat dari samping, hatinya dipenuhi rasa bangga. Dulu aku merendahkan diri di depannya, tidak membalas makian, tidak melawan pukulan. Setelah aku pindah, aku bertemu lagi dengannya di universitas. Penampilanku masih sama miskinnya. Namun, dia menegakkan tubuh di depanku. Sudah beberapa tahun tidak dipukul, dia sudah lupa hierarki. Hari ini, biar Li Ruyan memberiku pelajaran. Baru saja Fang Boda memikirkan ini, dia melihatku perlahan menghampirinya. Tepat ketika dia menyunggingkan senyum dan mengira aku akan meminta maaf padanya. Aku tiba-tiba mengangkat kepala, dan tinju itu menghantam wajahnya dengan keras. Otak Fang Boda menjadi pusing. Untuk sesaat dia terpukul dan bingung. Li Ruyan meraung dan menyerbu, Fang Nanzhou. Beraninya kamu. Aku tiba-tiba menoleh. Seluruh tubuhku memancarkan aura haus darah. Li Ruyan terkejut dengan penampilanku dan terpaku di tempat. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Dasar serigala. Aku ini ibumu, apa kamu mau memukulku? Suaraku dingin. Dengan nada setiap kata, jika kau tidak berbakti sebagai ibu,
Jangan salahkan aku karena tidak berbakti sebagai anak. Mulai sekarang, jangan campuri urusan hidupku lagi, atau jika kau melakukan sesuatu padaku, aku akan membalasnya 2 kali lipat pada Fang Boda. Aku menarik pandanganku, membungkuk dalam-dalam kepada Profesor Liang, berterima kasih atas perhatiannya selama 4 tahun terakhir. Dan mengatakan bahwa aku akan kembali setelah masalahku selesai. Setelah mengatakan itu, aku berbalik tanpa ragu. Sampai sosokku menghilang di dalam ruangan, Li Ruyan perlahan sadar kembali. Saat ini, aku baru saja keluar dari gerbang sekolah. Ji Yu menelepon. Bos, kami sudah menyelidiki. Aku mengerti mengapa Su Qingyue mengatakan sudah menikah di depan umum. Keluarga Su terlihat seperti keluarga besar yang glamor, tetapi beberapa tahun terakhir ini juga ada pertikaian internal yang sengit. Orang tua itu memihak keluarga anak sulung dan ingin menyerahkan keluarga Su kepada keluarga putra sulung. Su Qingyue, sebagai putri bungsu, selalu ditekan. Beberapa tahun yang lalu, orang tua itu memilih beberapa orang yang tidak bisa diandalkan untuk Su Qingyue, berencana untuk menjodohkannya. Saat itu, keributan tak terhindarkan sampai Su Qingyue berkata bahwa dia sudah menikah dengan seorang suami dari keluarga biasa. Masalah ini baru berakhir. Hehe, menyebut suaminya ini juga sangat menarik. Dia tidak pernah muncul di depan umum, dan tidak pernah menghadiri perjamuan keluarga Su manapun. Kesimpulannya, kebenaran hanya. Ji Yu menarik suaranya, menjual rasa ingin tahu. Tetapi hasilnya belum diucapkan, aku sudah tiba-tiba mengerti. Apakah kau menemukan jadwal dan informasi kontaknya? Ji Yu sedikit tertawa dan berkata, aku akan mengirimkan jadwalnya untuk beberapa hari ke depan nanti. Nomor telepon pribadinya tidak dapat ditemukan. Tidak apa-apa, aku akan menghalangi jalannya. Orang dengan identitas seperti Su Qingyue memiliki nomor telepon pribadi yang paling rahasia. Wajar jika tidak dapat ditemukan. Ji Yu langsung bergosip, dia dikelilingi oleh pengawal, tidak mudah untuk mendekat. Apakah kau berencana menggunakan cara kekerasan atau lebih baik bersikap rendah hati akhir-akhir ini? Sudut bibirku membentuk seringai nakal. Di depan grup Su, aku merapikan seragam kurirku. Sambil memegang kotak kurir, aku masuk dan berkata kepada resepsionis, ini kurir untuk Nona Su, perlu tanda tangan pribadi. Setelah resepsionis menelepon kantor sekretaris, mereka mengizinkanku naik ke atas. Aku memasuki lift eksklusif dan tiba di lantai atas, lantai 88. Begitu keluar dari lift, pemandangan di depan mataku langsung terbuka lebar. Seluruh departemen kantor sekretaris, 100 orang lebih, bekerja di sini. Semuanya melayani Su Qingyue seorang diri. Aku mengikuti di belakang sekretaris yang menjemputku dan berhasil sampai di kantor presiden. Aku mengetuk pintu, suara yang bagus terdengar dari dalam, masuk. Tepat ketika aku pikir aku akan bertemu Su Qingyue dengan lancar. Sebuah sosok tiba-tiba menghalangi saya, asisten khusus Liu Hua menatapku, Tuan Fang, kenapa Anda? Ekspresi Liu Hua sangat buruk, dia masih ingat kemarin aku melecehkan Su Qingyue di keluarga Fang. Su Qingyue tidak mempermasalahkanka, hari ini aku malah menjadi-jadi, berpura-pura menjadi kurir untuk datang dan mengganggunya. Melambai memanggil 2 pengawal, ada apa? Tidak memeriksa identitas? Apakah semua orang bisa datang ke lantai atas? Kalian segera usir dia. Ekspresiku tidak berubah. Apa maksudmu dengan ini? Apakah grup Su memandang rendah kami para kurir? Liu Hua mencibir. Benar-benar pandai membalikkan fakta. Kami menghormati setiap pekerjaan, tetapi apakah Anda seorang kurir? Apakah Anda punya kartu identitas kurir? Begitu Liu Hua selesai berbicara, kartu identitas disodorkan di depannya. Aku tersenyum sinis, benarkah ada? Ekspresinya membeku. Memikirkan sesuatu, dia tertawa sinis, mungkinkah kamu baru mendaftar hari ini? Kartu identitas di depannya dibuka. Di sana tertera tanggal pendaftaran. Liu Hua terkejut, 8 tahun yang lalu? Kamu benar-benar seorang kurir. Bekerja sambil kuliah, tidak boleh, suaraku malas. Berbicara ke dalam pintu, Nona Su, bisakah Anda bekerja sama dengan pekerjaan saya sekarang? Sebuah suara merdu keluar dari kamar. Biarkan dia masuk. Aku melirik Liu Hua dengan provokatif, melihatnya akan meledak. Baru kemudian aku melewatinya dan masuk ke dalam. Kantor Su Qingyue bergaya mewah sederhana, dengan warna hitam, putih, dan abu-abu. Membuat tempat ini terlihat tidak memiliki sedikit pun kehangatan. Setelah menandatangani dokumen di tangannya, Su Qingyue baru kemudian mendongak. Di dasar matanya yang bersinar, tidak terlihat sedikit pun emosi. Aku menunjuk ke resi pengiriman ekspres, Nona Su. Tanda tangani di sini. Pandangannya berhenti padaku sesaat, mengambil pena dan menandatangani. Pada saat ini, aku tiba-tiba berbicara, mengucapkan kata-kata yang mengejutkan, Nona Su, sebenarnya Anda belum menikah, kan? Ujung pena wanita itu berhenti, tiba-tiba mendongak, tatapan dingin mengunci diriku. Aku tahu aku menebak dengan benar. Saat mendaftar informasi di Biro Urusan Sipil, informasi pribadi harus diisi terlebih dahulu. Tidak mungkin ada kesalahan. Su Qingyue juga menyatakan kepada publik bahwa dia sudah menikah, tetapi dia sama sekali tidak mengenalku.
Setelah penyelidikan Jiu, kebenarannya hanyalah Su Qingyue melakukan pernikahan virtual untuk mengatasi desakan keluarga. Suami palsu virtual untuk publik. Dia tidak pernah pergi ke biro urusan sipil, jadi dia tidak tahu bahwa kami sudah menikah. Aku berkata dengan serius, Nona Su, aku tahu kata-kataku terdengar agak tidak masuk akal, tapi kita benar-benar sudah menikah. Su Qingyue perlahan duduk dengan anggun, dengan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Tuan Fang, jangan buang-buang tenaga. Bahkan jika aku belum menikah, aku tidak mungkin menikahimu untuk membuat Su Feisue jijik. Aku sedikit terkejut. Dia hanya tahu masa lalu saya dengan Su Feisue, dan berpikir bahwa saya mencarinya untuk balas dendam. Jadi dia tidak pernah mempercayai kata-kata saya. Saya buru-buru menjelaskan, saya mencari Anda bukan karena Su Feisue, tetapi ingin menceraikan Anda. Aku tidak tertarik dengan intrik emosional kalian. Su Qingyue menyela perkataanku, dengan cepat menandatangani dan menyerahkan resi kurir kepadaku. Jangan ganggu aku lagi, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mendengar ini, saya juga sedikit kesal. Bukankah kamu sudah bersikap kasar padaku? Kamu bahkan mengatakan untuk membuatku menghilang dari Hai Cheng. Su Qingyue mengerutkan kening. Kapan aku? Belum selesai bicara, dering telepon tiba-tiba berbunyi. Itu adalah nada dering eksklusif dari pihak nenek. Dia segera menjawabnya, dan suara perawat terdengar dari seberang. Nona Su, Nyonya tua hilang lagi. Su Qingyue buru-buru berjalan keluar dengan cemas. Aku masih ingin mengejar dan menjelaskan semuanya, tetapi dihalangi oleh Liu Hua. Tuan Fang, saya menyarankan Anda untuk berhenti sampai di sini. Aku menghela nafas, aku diusir dari grup Su, dan perlahan pulang. Baru saja tiba di depan pintu rumah, aku tiba-tiba menoleh dan melihat lelaki tua yang kutemui terakhir kali. Dengan tangan dan kaki, anjing itu dengan patuh mengikuti di belakangku. Aku tampak tak berdaya. Ketika hendak berbicara, wanita tua itu meraih pergelangan tanganku. Cucu menantu. Kamu jangan mencoba meninggalkanku lagi. Di dalam rumah kontrakan, wanita tua itu duduk di dekat meja makan dan minum 3 gelas air berturut-turut. Aku mengerutkan kening dan berkata dengan serius, aku benar-benar bukan cucu menantumu. Kamu memang. Wanita tua itu sangat keras kepala. Memegang gelas air dan meneguknya lagi, aku tahu tidak bisa menjelaskannya padanya. Mengeluarkan ponsel dan langsung menghubungi nomor yang terakhir kali. Berdering sekali dan langsung diangkat. Halo. Aku samar-samar merasa suara wanita itu agak familiar. Ketika hendak mengatakan sesuatu, ponsel itu tiba-tiba direbut oleh wanita tua itu. Saat ini Su Qingyue sedang membawa sekelompok orang mencari di sekitar. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya sedikit cemas. Nenek tidak hanya menderita penyakit Alzheimer. Orang tua berusia 87 tahun, semua organ tubuhnya sudah mulai memburuk, dan ada bahaya kematian kapan saja. Saat ponsel berdering, dia segera mengangkatnya, dan kemudian mendengar nenek dari dalam. Suara yang penuh semangat, gadis nakal, jangan menjemputku, aku bersama cucu menantu. Cucu menantu. Nomor teleponnya adalah milik anak laki-laki itu terakhir kali, jadi nenek sekarang bersamanya lagi. Su Qingyue bertanya dengan wajah muram, kamu di mana? Tidak akan memberitahumu. Kamu pikir kalau kamu tidak bilang, aku tidak bisa menemukanmu? Kamu tidak boleh datang mencariku. Juga tidak boleh menyuruh orang menyelidikiku. Su Qingyue menggaruk kepalanya, menutupi mikrofon. Berbisik kepada dokter yang merawat, bagaimana kondisi wanita tua itu? Bisakah dipaksa dibawa pulang? Dokter menggelengkan kepala dan menjawab dengan suara pelan, Nyonya tua tidak boleh menerima rangsangan apapun sekarang. Sebaiknya turuti saja keinginannya. Anak laki-laki terakhir kali juga tidak terlihat seperti orang jahat. Su Qingyue tampak tak berdaya, lalu membujuk neneknya melalui telepon. Aku harus mengantarkan obat untukmu. Tidak perlu mengantar obat, aku membawanya. Tenang saja, tunggu aku membawa pulang menantu Kong. Setelah wanita tua kecil itu mengatakan ini, dia langsung menutup telepon. Dia mengembalikan telepon kepadaku dengan wajah puas, menantu sudah beres. Aku menatap dengan bingung, keluarga macam apa ini yang tidak bertanggung jawab, menyerahkan orang tua kepada orang asing begitu saja? Saat aku hendak menelepon, nada pemberitahuan WeChat berbunyi. Seseorang mengajukan pertemanan melalui telepon. Pesannya, cucu perempuan nenek. Aku menerima permohonan pertemanan dari orang itu. Sang cucu segera mengirim pesan. Tolong jaga nenekku untuk sementara waktu. Kondisinya sedang tidak baik akhir-akhir ini, tidak boleh menerima rangsangan. Aku tertawa hambar, memegang telepon dan mengetik dengan dingin. Tidak nyaman. Tempatku bukan lembaga amal. Belum selesai aku mengetik, tiba-tiba aku mendengar suara dari dapur. Aku buru-buru berjalan ke sana, dan melihat wanita tua itu sedang merebus telur. Aku bertanya dengan santai. Lapar? Tidak boleh hanya makan telur. Wanita tua kecil itu menoleh. Dengan wajah keriput menunjukkan senyum ramah. Menantu, tempelkan telur di wajahmu, bisa menghilangkan bengkak. Aku tertegun. Mungkin aku sendiri tidak menyadari, setelah dipukul oleh ibu kandungku hari ini. Meskipun aku tampak tidak peduli, tetapi sebenarnya seluruh tubuhku diselimuti lapisan ketidakpedulian, memisahkanku dari dunia ini.
Saat ini, kata-kata wanita tua itu menghilangkan kedinginan di tubuhku, dan ada kehangatan di mataku. Lalu aku melihat ke telepon lagi. Dan melihat antarmuka obrolan cucunya tiba-tiba muncul warna oranye, Anda menerima transfer 300 juta rupiah dan diberi catatan ini adalah biaya hidup selama seminggu. Jika kurang, beritahu aku. Aku melihat antarmuka inputku, dan mengedit ulang pesannya. Baiklah, aku tidak mengerti mengapa aku tiba-tiba ingin ikut campur. Berpikir pasti karena mereka memberi terlalu banyak. Wajah Fang Boda dari keluarga Fang bengkak tinggi. Bekas tinju terlihat jelas. Li Ruyan menundukkan kepalanya. Nanzhou yang kecil itu pasti iri padamu karena akan menikahi Nona Su Fei Sui. Tunggu ayahmu kembali. Biarkan dia menghukumnya dengan keras. Nyonya Fang, Nanjing Shu, menyeret tubuhnya yang sakit dari atas, suaranya lemah tetapi nadanya tegas. Nanzhou bukan orang seperti itu. Pasti kalian duluan yang melakukan sesuatu yang membuatnya marah. Fang Boda melihat ini meskipun tidak rela. Tapi dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, Bu, bisakah kamu mengundang Dr. Nan untuk menjadi dosen di Universitas Haicheng? Nyonya Fang langsung menolak. Boda, kita tidak boleh membalas budi dengan memanfaatkan kebaikan orang lain, apalagi Dr. Nan selama bertahun-tahun. Sudah cukup banyak yang dia lakukan untuk perusahaan keluarga. Fang Boda sama sekali tidak terkejut. Universitas Haicheng adalah universitas terbaik di sini. Mungkin Dr. Nan sendiri juga ingin pergi. Kita bisa membantunya menghubungkannya dengan pihak universitas. Itu juga sebagai balasan atas bantuan Dr. Nan selama ini. Nyonya Fang merasa perkataan ini masuk akal, lalu dia mengambil ponselnya dan membuka WeChat. Kalau begitu aku akan bertanya padanya. Fang Boda duduk di samping Nyonya Fang. Dr. Nan sudah banyak membantu keluarga kita. Semua budi baiknya sudah terbalaskan. Apakah keluarga kita sebaiknya mengadakan jamuan makan? Lalu kamu bisa bertanya langsung padanya. Bukankah itu lebih baik? Dr. Nan selalu menuruti permintaan Nyonya Fang. Asalkan dia datang, lalu aku mengajukan diri untuk menjadi mahasiswa pasca sarjananya. Dr. Nan pasti tidak akan menolak. Nyonya Fang diyakinkan. Dia mengirim pesan kepada Dr. Nan di WeChat. Xiao Nan, apakah kamu ada waktu untuk berkunjung ke rumah? Setelah melihat pesan ini, hatiku langsung berdebar kencang. Kenapa Nyonya Fang tiba-tiba meminta bertemu? Mungkinkah kesehatannya sedang tidak baik? Memikirkan suara batuk Nyonya Fang, hatiku sangat cemas. Bangun dan berjalan keluar. Aku ada waktu, aku akan ke sana sekarang. Tetapi aku baru saja hendak buru-buru keluar, pesan WeChat Nyonya Fang baru saja masuk, tidak perlu sekarang. Apakah kamu lembur pada hari Sabtu? Ingin mentraktirmu makan sederhana? Barulah aku mengerti bahwa aku terlalu khawatir. Tapi pergi makan ke rumah Fang? Bibirku mengulas senyum pahit, 10 tahun lalu saat pindah dari rumah Fang. Aku pernah kembali pada akhir pekan pertama, masuk ke halaman melalui jendela kaca, melihat Nyonya Fang, Fang Boda, dan Fang Wenzong. Ketiganya bercanda dan tertawa, wajah Nyonya Fang memancarkan senyuman cerah yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Li Ruyan berkata, sudah lihat, tanpa kehadiranmu, mereka adalah keluarga yang sebenarnya. Jika kamu benar-benar menyayangi Nyonya Fang, jangan ganggu dia lagi di kemudian hari. Aku akhirnya diam-diam pergi. Dan setiap tahun hanya pada hari ulang tahun Nyonya Fang, aku membeli hadiah kecil dan meletakkannya di depan pintu. Sudah bertahun-tahun berlalu. Mungkin sudah waktunya untuk bertemu. Kemudian aku membalas pesan itu. Seharusnya aku yang mentraktir Anda. Sampai jumpa Sabtu malam jam 6, setelah selesai berkata, aku mengirimkan lokasi restoran, dan Nyonya Fang pun menyetujuinya dengan senang hati. Pergi ke keluarga Fang hanya akan menimbulkan pertengkaran yang tidak perlu, lebih baik bertemu di luar dan berbicara dengan tenang dengan Nyonya Fang. Bisa juga memeriksa kondisi Nyonya Fang. Aku keluar dari obrolan dengan Nyonya Fang dan menemukan beberapa pesan dari cucunya. Isinya beberapa pesan tentang merawat nenek. Melihat ini, aku diam-diam masuk ke kamar tidur kedua. Mengambil video pendek untuk cucunya. Di tepi jalan tidak jauh, 2 mobil pengasuh lengkap terparkir dengan sederhana. Su Qingyue sedang duduk di sofa bekerja di depan komputer. Tiba-tiba ada nada pesan WeChat. Su Qingyue mengambilnya dan melihatnya. Kemudian wajah esnya yang abadi itu menunjukkan sedikit keheranan. Dokter keluarga segera bertanya. Apakah Nyonya tua mengalami masalah? Su Qingyue mengerutkan bibirnya dan memberikan video itu padanya untuk dilihat. Terlihat Nyonya tua berbaring telentang di spray bunga-bunga kecil, tidur nyenyak. Bahkan mendengkur kecil. Sekarang baru jam 9 malam. Biasanya Nyonya tua bisa tidur sebelum jam 1 pagi. Itu sudah syukur. Dokter keluarga tampak bingung. Nyonya tua benar-benar berbeda terhadap anak laki-laki ini. Jika dia bisa terus menemani Nyonya tua, kondisi tubuh Nyonya tua pasti akan membaik. Mata Su Qingyue menjadi lebih dalam. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Keesokan paginya, aku menerima pesan dari Su Qingyue. Lama-kelamaan, obrolan keduanya selalu membuat Su Qingyue merasa seperti berbicara dengan teman lama. Sangat nyaman. Dia tiba-tiba bertanya apakah dia bisa mengunjungi nenek malam ini. Tentu saja, selalu diterima. Lalu aku mengiriminya alamat yang jelas. Su Qingyue mengingat alamatnya. Kalau begitu, maaf mengganggu. Dia harus membawa dokter keluarga untuk memeriksa kesehatan nenek malam ini.
Kalau tidak dia akan sangat khawatir. Su Qingyue melihat aku tidak membalas pesannya lagi. Dia merasa aku sepertinya tidak suka terlalu sopan dengan orang lain. Saat ini, aku menunggu dengan bosan. Tiba-tiba terdengar suara yang familiar. Aku menoleh dan melihat wajah yang familiar. Itu adalah Su Feisue. Dalam ingatanku, wajah yang selalu lembut dan perhatian itu sekarang menatapku dengan muram. Saat kuliah, aku selalu sendirian seperti penyendiri. Su Feisue yang antusias dan ceria selalu menempel di sisiku. Bisa dibilang dia satu-satunya temanku. Hanya saja sekarang status keduanya agak canggung. Aku ragu sejenak dan berbicara. Ada apa? Su Feisue mencibir. Pangboda memberitahuku latar belakangmu. Kenapa kamu menyembunyikannya? Aku paling benci pelakor dan anak haram, tapi aku seperti orang bodoh mengejar orang sepertimu selama 4 tahun. Menyenangkan? Jantungku tiba-tiba seperti dicengkeram erat oleh tangan besar. Orang tuanya di rumah tidak harmonis. Sepertinya ada anak haram. Pangboda hanya mengatakan identitasku. Dengan mudahnya menghancurkan persahabatan 4 tahun. Aku mundur selangkah dan menjauh darinya. Su Feisue malah maju selangkah dan bertanya, apa kau tidak ingin menjelaskan apapun padaku? Menjelaskan apa? Menjelaskan kenapa aku anak haram? Atau kenapa memilih dilahirkan dari perut Liruyan? Aku mencibir, tidak. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan ingin pergi. Jalan berbeda, tak bisa bekerja sama. Karena dia meremehkan asal-usulku, maka persahabatan ini tak perlu dilanjutkan. Sikap tegasku membuat Su Feisue merasa jengkel tanpa alasan. Melihatku semakin menjauh darinya, hatinya tiba-tiba panik. Tanpa berpikir, dia meraih pergelangan tanganku. Kau tidak boleh pergi. Aku menoleh menatapnya. Ada apa lagi? Wajah Su Feisue tegang. Dia merasa sikap acuh tak acuh dan dinginku ini sangat tidak berperasaan. Amarah membara di hatinya, bercampur dengan semacam perasaan teraniaya yang tidak bisa dijelaskan. Jelas-jelas aku yang pertama melepaskan. Kenapa seolah-olah aku yang akan ditinggalkan? Berpikir demikian, lalu terdengar suara mengejeknya. Kau masih bekerja di sini, berarti belum menemukan pekerjaan tetap, kan? Lebih baik kau menjadi asisten pribadiku. Aku melepaskan cengkeramannya dan dengan dingin menolak, sepertinya aku tidak akan mampu. Su Feisue terus bersikeras, kau tidak perlu melakukan apapun. Aku punya apartemen di dekat perusahaan. Kau hanya perlu tinggal di sana, melayani kebutuhan sehari-hariku. Setiap bulan aku akan memberimu 50.000. Cukup, tatapanku langsung menjadi dingin. Ingin menjadikanku simpananmu? Su Feisue tertawa, yang ini pasti kau bisa. Lagi pula, ibumu juga seorang simpanan. Sejak kecil sudah terbiasa, bisa dibilang turunan. Aku yakin kau pasti profesional. Mendengar ini, aku mendorongnya hingga jatuh ke tanah, menatapnya dengan dingin. Cukup, tapi setelah berdiri, dia tidak marah malah tertawa. Tatapannya keras kepala dan jahat. Fang Nanzhou, percaya atau tidak, suatu saat kau hanya akan menjadi mainan orang. Karena begitu, kenapa tidak memilihku? Setidaknya aku bisa bersikap lembut padamu demi persahabatan kita. Aku beri kau waktu untuk mempertimbangkan, jika berubah pikiran, datang saja padaku. Setelah mengatakan itu, Su Feisue pergi. Aku tertawa mengejek diri sendiri. Berbalik, aku tiba-tiba melihat Su Qingyue berdiri di depan pintu ruang pribadi. Su Qingyue tidak suka bersosialisasi. Pada akhirnya, dia mencari alasan untuk membawa Liu Hua pergi. Tapi tak disangka, baru keluar dari pintu ruang pribadi, dia melihat di koridor tidak jauh dari sana. Adegan tadi terjadi. Tatapannya dalam, tak bisa melihat suka atau duka. Liu Hua mendengus ke arahku 2 kali. Aku bilang, kenapa setelah lulus kuliah kamu tidak mencari pekerjaan yang stabil dan tetap melakukan banyak pekerjaan paruh waktu? Ternyata itu disebabkan oleh Su Feisue yang terus mendesak. Mendengar ini, wajahku penuh tanda tanya. Liu Hua menghela napas lagi. Jadi, sebelumnya kamu datang mengganggu bos juga tidak mungkin. Lagi pula, di Haicheng, hampir tidak ada orang yang berani menentang keluarga Su. Aku menyipitkan mata dan tidak membantah. Sudah 2 hari, ini masih kami berberapa. Pertama kalinya mengobrol dengan tenang. Liu Hua tidak tega berkata, Bos, bagaimana kalau kita membantunya? Kasihan sekali. Aku merasa melihat harapan. Benar, bantu anak yang malang itu. Ikut aku ke Biro Urusan Sipil untuk mengurus sedikit prosedur perceraian. Perusahaan anak itu masih menunggu untuk go public. Tapi baru saja memikirkan ini, aku mendengar Su Qingyue berkata dengan dingin. Kenapa aku harus membuat Su Feisue tidak senang karena orang yang tidak penting? Setelah selesai berbicara, dia melangkah pergi dari sisiku. Anak laki-laki malang apa? Di matanya saat melihatku, ada kelicikan dan kegembiraan yang tidak bisa ditekan. Di mana ada sedikit pun rasa kasihan, jelas-jelas menjengkelkan. Terlebih lagi, bisa mendapatkan jadwal pribadinya. Itu menunjukkan bahwa aku punya banyak cara. Koridor segera menjadi sunyi. Aku berdiri di tempat. Hanya merasa Su Qingyue berhati dingin. Sudahlah, ada seorang lansia di rumah. Bagaimanapun juga,
Tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Besok lanjutkan mencarinya. Malamnya, Su Qingyue pulang kerja tepat waktu. Tiba di kompleks perumahan tua di pinggiran kota. Dia membawa buah-buahan di tangannya dan menemukan sebuah keluarga sesuai dengan alamat di WeChat. Pintu kamar berdering. Dari dalam segera terdengar suara yang familiar, "Datang, datang." Pintu terbuka. Su Qingyue melihat ke arah Nyonya Su tua. Terlihat sangat sehat. Dia kemudian melihat sekeliling. Meskipun hanya apartemen kecil 2 kamar seluas 60 meter persegi, namun sangat rapi dan hangat. Hanya saja suara air mengalir terdengar dari kamar mandi. Apakah dia sedang mandi? Su Qingyue menarik pandangannya seolah tersengat listrik. Sedikit tidak nyaman. Dokter keluarga mengikutinya di belakang, hendak masuk. Namun dia dihentikan. "Berikan aku alatnya. Kamu tunggu di mobil." Su Qingyue dengan cepat dan sederhana mengukur tekanan darah, gula darah, detak jantung, DLL dari orang tua itu. Mungkin karena orang tua itu tidur nyenyak semalam. Semua nilainya ternyata sangat sehat. Nyonya tua itu dengan bangga berkata, "Cucu menantu merawatku dengan sangat baik." Melihat dengan mata kepala sendiri, Su Qingyue akhirnya merasa lega. Dia melirik lagi ke arah kamar mandi. Kemudian membereskan peralatan. "Karena Anda baik-baik saja, maka saya pergi dulu." Nyonya tua itu tertegun, "Apakah kamu tidak makan malam di sini?" Menantu laki-laki membuat makanan yang sangat enak. Tidak terlalu nyaman. Su Qingyue meletakkan peralatan pemeriksaan. "Ini, tinggalkan di sini." Mata Nyonya tua itu berputar. "Kamu bawa saja. Jika ditinggal di sini, menantu laki-laki tidak akan menggunakannya. Lagi pula, aku tidak ingin Dr. Xiao Fang datang ke sini. Aku ingin kamu datang setiap hari untuk memeriksaku. Cucuku datang setiap hari." Bukankah itu bisa melihat menantu laki-laki, kembangkan perasaan satu sama lain, dan bisa mengakhiri status hidup terpisah? Nyonya tua itu merasa cucu buyutnya yang gemuk sedang melambai padanya. Su Qingyue baru saja hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba suara air di kamar mandi berhenti. Dia segera berdiri, mengambil kotak medis dan keluar dengan tergesa-gesa. "Kalau begitu aku pergi dulu. Kamu datang lagi besok ya." Saat pintu ditutup, "Aku kebetulan berpakaian dan keluar dari kamar mandi." "Di mana cucumu?" "Sudah pergi." Mengatakan tidak nyaman. Dia terlalu lurus dan suka memasang muka. "Menantu, apakah kamu tidak menyukainya karena ini? Semuanya bisa diubah kok. Aku bukan menantu Anda." "Kamu itu." Aku merasa tak berdaya. Setelah berinteraksi selama 2 hari ini, aku menemukan bahwa Nyonya tua itu sangat ramah. Dia setuju dengan semua yang aku lakukan, kecuali dalam hal ini dia sangat keras kepala. Beberapa hari kemudian, Nyonya tua itu tiba-tiba berkata ingin pulang untuk mengambil beberapa pakaian. Jadi aku mengirim pesan ke Kong Nu. Meminta alamatnya. Tetapi ketika aku membuka lokasi itu, aku langsung tertegun. Perkebunan nomor 1. Bukankah ini keluarga Su? Seluruh kompleks memiliki 3.000 MU. Rumah tua keluarga Su menempati lebih dari 2.000 MU. Ini adalah kawasan orang kaya paling terkenal di Haicheng. Aku pikir rumah Nyonya tua itu adalah villa-villa kecil itu. Aku tidak berani berpikir tentang keluarga Su. Tetapi setelah tiba di tujuan, aku mendongak melihat gaya kuno di depanku. Gerbang hitam megah dengan ukiran pola yang indah. Aku ragu-ragu, "Nenek, ini rumahmu?" Nyonya tua itu mengantuk, matanya sedikit kosong. "Menantu, aku tidak ingat." Aku dengan enggan mengirim pesan ke cucunya. Cucu itu segera menjawab, "Kalian tunggu di tempat." Aku segera sampai. Ketika mobil melaju, aku memperhatikan keluarga terdekat dengan kami. Juga harus berkendara selama 5 menit. Memang tidak cocok untuk berkeliaran. Aku membantu Nyonya tua itu duduk di bangku batu di samping. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan kami. Fang Boda dan Li Ruyan turun dari kursi belakang dan bergegas menghampiri kami. Li Ruyan mengerutkan kening dan menegur, "Fang Nanzhou, ternyata itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini?" Hari ini dia menemani Fang Boda mengunjungi keluarga Su sebagai pengasuh dan dari jauh melihat seorang anak laki-laki mengajak anjing jalan-jalan di depan pintu keluarga Su. "Tak disangka itu benar-benar kamu." Fang Boda menatap gerbang keluarga Su yang tertutup rapat. "Nanzhou, kamu datang lagi untuk mengganggu Nona Su Qingyue." Begitu kata-kata ini keluar, Li Ruyan langsung berteriak dengan marah, "Dasar binatang. Tidak sadarkah hari ini hari apa? Pergi dari sini sekarang juga. Jika kamu sampai merusak acara pengakuan, aku tidak akan pernah selesai denganmu." Meskipun aku sangat muak dengan mereka, tapi nenek kecil ada di sini. Aku tidak ingin berkonflik dengan mereka, jadi aku menekan ketidaksabaranku dan menjelaskan, aku di sini untuk mengantar orang tua pulang. "Salah jalan." Fang Boda tanpa sadar berkata, "Bukankah ini nenek istrimu? Bagaimana mungkin dia tinggal di kompleks perumahan ini?" Aku balas mengejek, "Kenapa tidak mungkin? Apakah kompleks perumahan ini milik keluargamu?" Fang Boda tertegun, sementara Li Ruyan di samping memarahiku dengan keras. "Berhentilah berpura-pura. Nenek istrimu yang miskin itu bisa tinggal di sini?" Dia langsung menatap nenek kecil. "Orang tua, lalu beritahu aku, kamu tinggal di villa nomor berapa?" Mendengar ini,
Aku mengerutkan kening. Tepat ketika aku hendak mengatakan sesuatu, nenek kecil tiba-tiba berdiri. Aku ingat sekarang, aku tinggal di sini. Menantu, ikut aku pulang. Dia menarik tanganku menuju gerbang keluarga Su. Jarak dari sini ke gerbang masih 100 meter, tetapi baru 2 langkah. Fang Boda sudah berbicara, Nanzhou, kamu mencari banyak alasan. Bukankah pada akhirnya kamu masih menggunakan nenek sebagai perisai untuk pergi ke keluarga Su? Langkahku terhenti, dan aku tiba-tiba melihat ke depan, ke keluarga Su. Meskipun ketika melihat gerbang megah ini, hatiku samar-samar memiliki tebakan, tetapi aku tidak bisa menghubungkan di WeChat. Cucu perempuan yang sopan dan Su Qingyue yang dingin dan kejam. Mungkin nenek kecil salah ingat. Tepat ketika aku akan memastikannya lagi, Li Ruyan tiba-tiba bergegas dan meraih nenek kecil. Dasar kecil yang lucu, mengarang kebohongan seperti itu untuk datang dan mencari keuntungan, sungguh tidak tahu malu. Tidak boleh kalian membuat masalah di keluarga Su. Aku terkejut, dengan satu tangan melindungi nenek kecil. Dengan satu tangan meraih Li Ruyan dan mendorongnya dengan kuat, apa yang kamu lakukan? Nenek kecil sudah sangat tua, dia tidak tahan dorongan apapun. Li Ruyan terdorong mundur. Setelah menstabilkan langkahnya, dia langsung memarahi balik, dasar serigala bermata putih. Kamu berani memukul ibu kandungmu demi orang tua ini? Aku akan melaporkanmu karena tidak berbakti. Aku tidak mempedulikannya. Dengan tergesa-gesa melihat ke arah nyonya tua kecil, nyonya tua tidak pernah dimarahi seperti ini, dan benar saja dia sudah gemetar karena marah. Tangannya menekan dadanya, tubuhnya tidak terkendali gemetar, seluruh tubuhnya langsung merosot ke tanah. Aku buru-buru menahannya, segera mengeluarkan pil penyelamat jantung dari sakunya. Tetapi setelah membuka tutup botolnya, aku menemukan bahwa botol itu kosong. Pupil mataku mengecil, tubuh orang tua itu sangat lemah, kecuali benar-benar diperlukan. Tidak cocok untuk resusitasi jantung paru manual, yang terbaik adalah minum obat. Aku tiba-tiba melihat ke pintu besar itu. Keluarga Su pasti punya obat, bahkan jika nyonya tua bukan anggota keluarga Su, dia juga tetangga keluarga Su. Mereka tidak akan membiarkan orang mati tanpa menyelamatkan. Aku mengangkat nyonya tua. Nenek, jangan takut. Aku akan membawamu mencari obat. Tapi Fang Boda menarik lenganku dengan kuat. Nanzhou, jangan seperti ini. Keluarga Su tidak akan membiarkanmu masuk. Dia melihat ke arah nyonya tua kecil, kilatan suram melintas di matanya. Wajah nyonya tua ini sangat buruk. Sepertinya dia benar-benar tidak baik-baik saja. Jika dia meninggal begitu saja, istri Fang Nanzhou pasti akan sangat membencinya. Pada saat ini aku merasa ingin menjadi gila. Amarah yang membara melonjak di mataku. Aku mengangkat kaki dan menendangnya hingga jatuh ke tanah. Tetapi saat berikutnya, kakiku dipeluk erat oleh seseorang. Li Ruyan duduk di tanah, memelukku sekuat tenaga tanpa peduli citra. Apakah kamu pikir hanya kalian yang bisa melakukan penipuan? Siapa yang tidak bisa? Aku juga mau mati. Aku mau dipukuli sampai mati oleh putraku sendiri. Hari ini aku lebih baik mati, daripada membiarkan gadis kecil yang manis ini pergi menipu keluarga Su. Aku gemetar karena marah. Aku mengkhawatirkan nyonya tua kecil di pelukanku, dan untuk sementara tidak bisa melepaskan diri. Tepat pada saat ini, sebuah Bentley hitam perlahan melaju. Su Qingyue turun dari mobil dan bertanya dengan suara keras, "Apa yang kalian lakukan?" Fang Boda buru-buru berkata, "Nona Su, ini Nanzhou." Dia bersikeras membawa seorang nyonya tua yang hampir mati. Untuk menipu keluarga Su, itu semua salahku karena tidak menghentikannya. Mendengar kata-kata ini, aku perlahan berbalik, dan setelah melihat bahwa yang aku peluk adalah nenek, pupil mata Su Qingyue tiba-tiba mengecil. Dia segera berjalan ke arah kami, dia tampak tenang, tetapi hatinya ketakutan dan gelisah. Nenek adalah orang yang paling dekat dengannya di dunia ini. Dalam beberapa tahun terakhir kesehatannya semakin memburuk. Dokter keluarga juga telah mengisyaratkan. Nyonya tua mungkin tidak bisa melewati tahun ini. Dia tidak bisa kehilangan nenek. Aku sudah menduga dia akan datang. Tetapi ini bukan saatnya untuk mengatakan ini. Aku buru-buru berkata, Nyonya tua mengalami serangan jantung. Obat yang dibawanya kebetulan habis. Jika diobati tepat waktu tidak akan ada masalah. Su Qingyue mengerutkan bibirnya. Dia mengulurkan tangan dan menerima nenek. Tanpa menoleh ke belakang, dia bergegas masuk ke keluarga Su. Aku tidak ikut masuk karena kakiku masih dipegang oleh Li Ruyan. Fang Boda bingung, melihat punggung Su Qingyue yang menjauh. Tiba-tiba, perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Mungkinkah dia benar-benar Nyonya Su yang tua? Bagaimana mungkin Nyonya Su yang tua bersama Fang Nanzhou? Dia kan nenek dari istri Fang Nanzhou. Li Ruyan melepaskanku, berdiri, dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Nona Su begitu khawatir. Mungkin dia takut akan ada korban jiwa. Kalau begitu, keluarga Su akan dicap tidak menolong orang yang sekarat. Akan tidak enak didengar. Dia melotot tajam padaku. Bukankah aku memanfaatkan ini untuk bergegas ke keluarga Su dengan Xiao Keai? Fang Boda mengerutkan kening dan berpikir. Benar juga, tidak mungkin istri berandal Fang Nanzhou adalah Su Qingyue, kan? Dia terlalu banyak berpikir. Saat itu, gerbang keluarga Su terbuka. Su Feisue keluar. Mata Fang Boda berbinar dan dia tersenyum, "Kak Feisue,
Kamu seharusnya menungguku di parkiran saja. Kenapa repot-repot ke gerbang? Ekspresi Su Feisue tidak senang. Fang Boda mengirim pesan mengatakan dia hampir sampai, tetapi membawa banyak hadiah, jadi dia memintanya untuk keluar dan menjemputnya. Dia sudah lama menunggu di parkiran, tetapi tidak melihat siapapun. Dia memutuskan untuk keluar dan melihat. Akibatnya, dia langsung melihatku. Langkahnya sedikit terhenti. Dalam sekejap, ketidaksabarannya menghilang dari wajahnya. Dia memaksakan senyum lembut dan berkata kepada Fang Boda, "Ya, ini pertama kalinya kamu datang. Aku takut kamu tidak bisa menemukan jalan." Fang Boda juga berlari menghampirinya dengan wajah gembira. "Kak Feisue, kamu baik sekali." Dia mencoba bertanya apakah Nyonya Su yang tua ada di rumah. Nenek buyut sedang tidak sehat dan terus beristirahat di rumah. Nyonya Su yang tua tinggal sendiri di sebuah halaman. Tidak ada yang boleh mengganggu mereka. Su Feisue mengatakan ini seolah-olah itu sudah pasti, dan Fang Boda mempercayainya. Dia benar-benar menghela napas lega. Su Feisue menatapku tanpa ragu. Dia tidak melewatkan ekspresi sekecil apapun di wajahku. Mencoba menemukan kecemburuan, kekaguman, atau keengganan di sana. Tetapi di wajahku hanya ada kemuraman. Pikiranku tertuju pada wanita tua kecil itu, dan aku sama sekali tidak memperhatikan sandiwara cinta yang mereka berdua mainkan. Sekarang aku pada dasarnya sudah yakin. Cucu perempuan itu adalah Su Qingyue. Aku melihat gerbang itu, berpikir apakah aku akan dihentikan jika masuk sekarang. Tiba-tiba, pandanganku menjadi gelap. Su Feisue berdiri di depanku dan langsung berkata, "Fang Nanzhou, kamu datang mencariku. Apakah kamu sudah sadar?" Aku tidak mengatakan apa-apa dengan wajah muram. Su Feisue mencibir. Kata-kata yang dia ucapkan sangat kejam. "Kalau sudah sadar, telepon saja aku. Siapa yang mengizinkanmu datang ke keluarga Su? Apakah gerbang keluarga Su bisa dimasuki oleh anak haram sepertimu? Tetapi jika kamu benar-benar ingin masuk dan melihat-lihat, itu juga boleh. Asalkan." Tapi sebelum selesai berbicara, Fang Boda menyela, "Feisue Jie, kamu salah paham. Nanzhou sedang menunggu nenek istrinya. Orang tua itu baru saja terkena serangan jantung dan dibawa masuk oleh Nona Su Qingyue untuk diselamatkan." Su Feisue sedikit terkejut dan bergumam, "Istri?" Fang Boda terkekeh. "Oh, aku belum sempat memberitahumu, Nanzhou sudah menikah." Mata Su Feisue langsung memerah. Dia menggertakkan gigi, "Fang Nanzhou, siapa wanita itu?" Dia tampak seperti sedang memergoki perselingkuhan. Mataku menunjukkan ejekan, "Su Feisue, siapa istriku?" "Bukan urusanmu." Volume suara Su Feisue tiba-tiba meninggi, "Bagaimana mungkin bukan urusanku? Aku ingin melihat, tanpa izinku, siapa yang berani menikah denganmu." Fang Boda buru-buru menjawab, "Menurut Ibu Nanzhou, dia adalah gadis berandalan." Su Feisue mengepalkan tinjunya dan berbicara tanpa berpikir. "Kamu sangat merendahkan dirimu sendiri." "Oke juga, anak haram dan berandalan benar-benar pasangan yang cocok." Fang Boda terus menambahkan bahan bakar ke dalam api, "Nanzhou juga sangat tidak rela, kan? Jadi dia selalu mengganggu Nona Su Qingyue." Aku tertawa dingin, "Fang Boda, kamu menyebut dirimu tuan muda keluarga Fang. Bagaimana mungkin pikiranmu penuh dengan pencuri dan pelacur? Tidak ada yang lain?" Mendengar ini, ekspresi Fang Boda membeku, mengepalkan tinjunya dan menghela nafas. "Aku tahu kamu melakukan ini untuk membalas dendam padaku dan Feisue Jie, tapi Nona Su Qingyue sudah menikah. Kamu seharusnya tidak merusak pernikahan orang lain." Su Feisue sangat marah mendengar ini. Dia telah menunggu telepon dariku selama 2 hari ini, berpikir jika aku menyerah dan memohon ampun. Bukan tidak mungkin untuk melepaskanku, tapi ternyata aku sudah menemukan pengganti. Memikirkan hal ini, dia langsung marah. "Sudah kubilang, bagaimana mungkin nenek istrimu bisa sakit di depan rumahku? Ternyata kamu datang untuk mencari bibi kecil." "Fang Nanzhou, kenapa kamu begitu tidak tahu malu?" Dia dengan marah menunjukku dan memberitahu penjaga gerbang, "Lihat baik-baik. Ingat wajah ini, jangan biarkan dia menginjakkan kaki di keluarga Su lagi." Fang Boda menundukkan kepalanya, sudut bibirnya menunjukkan senyum kemenangan. Gerbang keluarga Su ini, Su Feisue masih bisa menjadi setengah pemiliknya. Namun, saat berikutnya, pengurus rumah tangga keluarga Su keluar dari dalam pintu. Pandangannya menyapu semua orang, lalu datang ke hadapanku. "Tuan Fang Nanzhou, Nona Qingyue mengundang Anda masuk." Fang Boda tercengang. Su Feisue tercengang, sementara aku mengangkat kepala dan menatap penjaga gerbang dengan senyum tipis. "Jadi, bisakah aku masuk sekarang?" Penjaga gerbang dengan hati-hati melirik Su Feisue, dan tanpa ragu membuka pintu. Siapa yang berkuasa di keluarga Su? Dia masih mengerti. Setelah memasuki rumah, Su Feisue dan rombongannya juga mengikuti di belakang. Li Ruyan menatapku dengan marah. "Nona Su Qingyue mungkin menyuruhmu menjemput nenekmu. Jemput orang itu dan segera pergi dengan bijaksana. Asal-usulmu ini, jangan sampai mengotori karpet keluarga Su." Setelah kata-kata ini, beberapa orang memasuki ruang tamu bersama-sama dan melihat Nyonya tua Su duduk di kursi utama sofa. Wanita tua itu menatap mereka dengan marah. "Wanita jahat, kau memarahi siapa sebagai binatang?
Wanita tua itu saat ini mengenakan pakaian mewah. Tapi wajahnya masih tidak terlalu baik. Su Qingyue duduk dengan dingin di sisi kirinya. Li Ruyan berdiri terpaku di tempat. Fang Boda lemas dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Su Feisue membantunya. Su Feisue bingung, ada apa denganmu? Tangan Fang Boda gemetar. Awalnya adalah menyanjung keluarga Su. Setiap tetua di sini adalah orang yang ingin dia bujuk dengan sekuat tenaga. Namun, sebelum memasuki pintu, dia sudah menyinggung wanita tua itu. Dia tiba-tiba tersenyum pahit. Nanzhou, mengapa kau berbohong kepada kami? Mengatakan bahwa Nyonya Tua Su adalah nenek istrimu. Membuat kami tidak menghormati wanita tua itu. Aku langsung merasakan beberapa tatapan curiga di ruangan itu menatapku. Li Ruyan juga bereaksi. Mengetahui bahwa wanita tua itu menderita demensia, dia berani membujuknya. Kau menganggap keluarga Su sebagai apa? Segera berlutut dan minta maaf padaku. Tatapanku menjadi dingin. Apakah ini ingin mendorong semua kesalahan padaku? Fang Boda mengambil kesempatan untuk membersihkan diri. Benar-benar cara yang bagus. Pia, sebuah cangkir teh dilemparkan oleh wanita tua itu dan langsung mengenai Li Ruyan. Air teh panas di dalamnya membasahi seluruh tubuhnya. Tapi Li Ruyan tidak berani berteriak. Dasar brengsek, wanita tua itu berkata dengan marah. Dia adalah cucu menantuku. Li Ruyan menahan rasa sakit karena luka bakar dan berkata, wanita tua. Anda ditipu olehnya. Aku yakin istrinya adalah seorang preman. Tidak perlu berdebat. Tanyakan saja pada orang yang bersangkutan. Bukan? Ibu Su Feisue di samping membuka mulutnya. Qingyue, apakah dia benar-benar suamimu? Aku segera melihat ke arah Su Qingyue. Kemudian aku mendengar jawaban yang sudah kuduga. Bukan. Benar-benar wanita yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu balas budi. Kilatan amarah melintas di mataku. Fang Boda menunjukkan ekspresi gembira dan langsung menghela napas lega. Li Ruyan mencibir. Aku sudah bilang semua ini adalah ulah Fang Nanzhou. Aku mencibir dan hendak berbicara. Tiba-tiba aku mendengar suara wanita itu terdengar lagi. Nenek salah mengenalinya, jadi aku meminta Tuan Fang untuk membantu merawat nenek untuk sementara waktu. Semua orang terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah perkembangan seperti itu. Setelah hening beberapa saat, Fang Boda menundukkan kepalanya. Ternyata begitu. Nanzhou, kenapa kamu tidak memberitahu kami kebenaran? Jika saja kamu mengatakannya lebih awal, kesalahpahaman ini tidak akan terjadi. Tuan Fang Boda, Su Qingyue bersandar di sofa. Posturnya santai, tetapi auranya sangat kuat saat berbicara. Menyembunyikan diri di belakang orang lain dan menghindari tanggung jawab saat terjadi sesuatu. Apakah keluarga Fang mengajari generasi mudanya seperti ini? Nyonya Su ditegur oleh kata-kata ini, dan langsung marah. Oh ya? Apakah kamu pikir aku punya masalah dengan otakku sehingga aku tidak bisa melihat trik kecil kalian? Melakukan kesalahan dan tidak tahu bagaimana bertobat. Masih mencoba mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Nyonya Su langsung menatap Su Feisue. Batalkan pertunangan. Aku tidak mengakui cicit menantu ini. Fang Boda terkejut. Pernikahan yang telah dia perjuangkan begitu lama tidak bisa hilang begitu saja. Lalu dia menatap Su Feisue. Tetapi melihat wanita itu tampak linglung, tatapannya terus tertuju padaku. Jelas dia belum pulih dari keterkejutannya atas pernikahanku. Fang Boda mengepalkan tinjunya, menundukkan kepalanya, dan berjalan di depan Su Feisue. Kakak Feisue, ini salahku. Jangan khawatir, bahkan jika pernikahannya dibatalkan, orang yang aku janjikan untuk diperkenalkan kepadamu akan berhasil. Su Feisue sadar kembali. Fang Boda masih ingin membantunya memperkenalkan Dr. Nan dari proyek energi baru Tiongkok sebelumnya. Dr. Nan adalah eksistensi nomor 1. Dia buru-buru berkata kepada Nyonya Su, nenek buyut. Fang Boda juga tidak tahu apa-apa, tolong maafkan dia. Selain itu, kedua keluarga telah melewati proses pemberian hadiah pertunangan. Sangat tidak pantas untuk membatalkan pertunangan. Nyonya Su menatapnya dalam-dalam. Terserah kamu. Nyonya tua sangat memahami sebuah kebenaran, tidak tuli, tidak bisu, tidak menjadi mertua. Urusan cicit adalah urusan orang tuanya. Dia tidak ingin ikut campur, tetapi Ibu Su Feisue tersenyum dan berkata, Nenek, apakah Anda lupa memberikan hadiah pertemuan? Nyonya Su mendengar ini dan langsung menurunkan kelopak matanya. Aku akan meminta orang mentransfer 180.000 kepada Feisue. Ekspresi Ibu Su Feisue membeku. Tetapi, bukankah Anda sebelumnya mengatakan akan memberi mereka berdua 2% saham? Takut mereka kekurangan uang saat baru menikah.